Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi dalam program satelit Saat Teduh 5 Menit. Baiklah, kita siapkan hati kita. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati kami, berikanlah kami hikmat dan pengertian, dan biarlah Engkau menjawab segala pergumulan dan doa kami. Dalam setiap persoalan kami, biarlah Engkau Tuhan yang menjadi sandaran kami dan menjadi kekuatan kami, penolong kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Hari ini satelit kita berjudul Taufan Persoalan. Firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 24 bunyinya demikian. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Amin. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali saya melakukan sebuah pelayanan di malam hari pada masa musim hujan. Malam itu saya harus menuju ke sebuah rumah dengan berjalan kaki, yang kebetulan rumah itu berada di sebuah gang yang becek karena jalannya dari tanah. Melihat hal itu, saya pun tetap melanjutkan perjalanan sekalipun seolah-olah menuju ke rumah itu susah dan jalan yang kotor dan becek. Ketika saya terus berjalan dan melangkahkan kaki, ternyata ada bagian-bagian tanah yang agak kering dan keras. Kadang ada batu-batu yang saya harus injak sehingga saya bisa terus melangkah sampai ke rumah yang saya tuju. Dalam bacaan kita hari ini, Yesus dan murid-muridnya sedang naik perahu, dan Yesus mengajak mereka bertolak ke seberang danau. Namun di tengah perjalanan Yesus tertidur, dan sekonyong-konyong datanglah angin taufan ke tengah-tengah danau itu, sehingga mereka ketakutan karena air sudah masuk ke dalam perahu. Dalam ketakutan itu, para murid membangunkan Yesus dengan berkata, "Guru, guru, kita binasa." Dari kisah ini, kita belajar bahwa berjalan bersama Yesus bukan berarti bahwa selamanya dan semuanya akan berjalan dengan nyaman dan beres-beres saja. Ada kalanya kita akan menghadapi taufan dalam hidup kita. Ada kalanya kita akan mengalami tantangan dan goncangan. Ada kalanya air persoalan memasuki perahu hidup kita. Ketika semuanya seolah tak terkendali, apakah yang akan kita perbuat? Ketika persoalan datang bertubi-tubi, apakah reaksi kita mengatasinya? Jika para murid dalam ketakutannya itu mengatakan kita binasa sebagai bentuk ketidakpercayaan kepada guru mereka yang telah banyak melakukan mujizat di depan mata mereka, sehingga mereka pun ditegur oleh Yesus dalam Lukas pasal 8 ayat 25 ini. Dikatakan, lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heranlah. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Dengan terheran-heran para murid melihat fakta yang terjadi pada waktu itu. Saya percaya bahwa akan ada jalan saat kita tak berdaya dan semua seperti jalan buntu. Akan ada pertolongan saat kita berserah dan menantikan Tuhan bertindak dalam kehidupan kita. Akan ada kekuatan saat kita merasa lemah untuk terus melangkah. Dan Yesus pastilah menjadi satu-satunya jalan bagi setiap persoalan kita. Serahkanlah seluruh hidup kita dalam rencananya. Mungkin
semua seolah seperti jalan becek yang harus kita lalui. Tetapi percayalah, selalu ada tempat di mana kita berpijak untuk terus berjalan. Selama Yesus ada dalam perahu kita, tetaplah tenang dan percaya. Sesungguhnya Ia tak pernah tertidur dan mengetahui apa yang kita alami. Yesus tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hadapilah taufan persoalan dengan iman, dengan penuh penyerahan dan bersandar kepada Yesus. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Salam.